Kelompok Houthi di Yaman kembali menyerang Israel dengan satu rudal hipersonik dan 4 drone pada Senin 13 Januari 2025 malam. Juru bicara Houthi, Brigjen Yahya Sareh, menyebut serangan ini sebagai dukungan untuk Palestina di jalur Gaza yang diinvasi Israel. Sareh menyatakan serangan ini merupakan balasan atas pembantaian terhadap rakyat Gaza. Dilaporkan serangan Houthi menargetkan wilayah Jaffa, Tel Aviv, keberhasilan mencapai sasaran. Sementara Israel mengaktifkan sirene peringatan di beberapa wilayah termasuk tepi barat lembah Yordan dan juga Israel Utara. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim satu rudal berhasil ditangkis sebelum memasuki zona udara Israel. Adapun sistem pertahanan Israel juga berhasil mencegat drone yang diluncurkan di Israel Selatan, meskipun tanpa mengaktifkan sirene. Militer Israel melaporkan bahwa Houthi telah meluncurkan 40 rudal dan 320 drone ke Israel sejak Perang Gaza dimulai. IDF menyatakan sebagian besar serangan bisa ditangkis, namun beberapa rudal jatuh dan menyebabkan kerusakan parah. Akibatnya korban jiwa dan kerusakan material meningkat di wilayah Israel. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyatakan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas kemungkinan tercapai minggu ini. Kesepakatan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joe Biden pada 20 Januari 2025 mendatang. Amerika Serikat sebagai sekutu Israel memainkan peran penting dalam menengahi perundingan tersebut. Meskipun ada tekanan besar, Sullivan optimis bahwa kesepakatan tersebut sudah di depan mata. Pemerintah Amerika Serikat bekerja keras untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa kesepakatan akan segera tercapai. Pihaknya menuding Hamas takut akan ancaman Trump jika tak ada kemajuan dalam negosiasi. Perlu diketahui sebelumnya, Trump mengancam akan menciptakan neraka di Gaza jika Hamas tak segera membebaskan para tahanan. Israel juga mengonfirmasi adanya kemajuan dalam perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menegaskan bahwa Israel tertarik untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan. 5 tentara Israel tewas akibat ledakan bom IDF di Beit Hanun, Gaza Utara pada Senin 13 Januari 2025. Mereka adalah anggota satuan pengintai Brigade Nahal yang sedang melakukan misi di sebuah gedung. Dilaporkan Kapten Yair Yakov Susan dan 4 staf sersan lainnya menjadi korban tewas, sementara 10 tentara lainnya terluka. IDF mengklaim ledakan terjadi saat mereka sedang mempersiapkan bom untuk keperluan Zeni. Tiba-tiba bom tersebut meledak hingga menyebabkan gedung runtuh. Media Israel menyebut insiden ini sebagai hari kelam bagi Brigade Nahal dengan lebih banyak korban yang jatuh. Sejak awal perang, pertempuran di Gaza Utara semakin sengit. Adapun Hamas melancarkan serangkaian serangan untuk menggempur tentara Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengklaim lebih dari 10 tentara Israel tewas dalam 72 jam terakhir. Selain itu, perlawanan keras di Beit Hanun terus berlanjut. Pasukan IDF membayar mahal atas setiap pertempuran yang terjadi di wilayah tersebut. Diketahui taktik perang gerilya digunakan oleh pasukan Hamas di Beit Hanun untuk melawan tentara Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertemu dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Senin 13 Januari 2025. Hal itu untuk membahas kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Pertemuan tersebut diadakan di tengah ketegangan politik yang semakin memuncak. Diketahui Ketua Partai Zionisme Religius, Smotrich, menentang kesepakatan tersebut. Sementara Menteri Permukiman, Orit Schrak, juga mengkritik rencana itu dan menekankan pentingnya garis merah yang tak boleh dilanggar. Netanyahu menghadapi dilema besar lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir juga akan mengundurkan diri jika kesepakatan diterima. Meski begitu, Netanyahu berharap Smotrich tetap berada di koalisi meski menentang kesepakatan. Di sisi lain, Netanyahu memutuskan untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Qatar, termasuk Kepala Mossad dan Shin Bet.
Delegasi ini akan bergabung dalam usaha mencapai kesepakatan dengan Hamas. Meskipun ada kemajuan dalam negosiasi, beberapa isu utama tetap belum terlaksanakan. Analis Ronen Bergman mencatat bahwa kesepakatan hanya akan tercapai jika Hamas menyerah atau perang dihentikan. Ketegangan dalam pemerintah Israel semakin meningkat seiring dengan negosiasi yang terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.